Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Halo sahabat, anggrek cantik ini bernama Warcewicella discolor. Anggrek spesies yang hidup secara epifit yang berasal dari Amerika Tengah seperti Costa Rica, Panama, dan bunga cantik ini banyak juga ditemukan di Peru dan Venezuela ya, Amerika Selatan. Koleksi saya ini sudah saya rawat sekitar 2 tahun lamanya, dan sudah pernah saya share cara untuk merawatnya. Ini keadaan tanaman anggrek 2 tahun yang lalu. Ditanam di pot plastik, masih asli media tanam dari penjual. Saya hanya menambahkan arang kayu dan hidroton atau leka. Anggrek Warcewicella discolor ini bagusnya memang dia ditanam di pot dengan drainase yang baik. Saat ini tanaman anggrek Warcewicella discolor ini sudah lumayan rimbun, masih tetap menggunakan pot lamanya. Warcewicella discolor ini belum pernah saya repotting dan sudah beberapa kali dia berbunga. Tangkai bunganya tegak ke atas dengan panjang tangkai bunga sekitar 12 atau 13 cm. Jadi tangkai bunganya lebih pendek daripada daunnya. Warcewicella anggrek yang berbunga tunggal. Bunganya berlilin, kelihatan mengkilap. Dengan bunga mengeluarkan aroma harum dan bunga dapat bertahan mekar selama sekitar 3 minggu. Dan ini ukuran bunganya juga tidak terlalu kecil, sekitar 7 sampai 8 cm. Lalu bagaimana cara merawat tanaman anggreknya? Silahkan ditonton video selanjutnya. Saya ingin membagikan tips yang sangat sederhana untuk merawat anggrek Warcewicella agar tetap tumbuh, berumur panjang, dan tetap mau berbunga tanpa perawatan yang sulit. Untuk perawatan dan budidaya anggrek Warcewicella discolor sebenarnya sudah pernah saya share kebutuhan atau faktor utama agar anggrek ini dapat tumbuh kembang secara maksimal. Kita tidak harus atau tidak perlu untuk menirukan cara yang sudah diberikan atau sudah dicontohkan. Karena menanam anggrek harus kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan di mana anggrek akan ditanam. Selain itu sudah tentu kita harus sudah mengetahui jenis anggrek yang akan kita tanam dan karakteristiknya bagaimana. Dengan begitu kita tidak akan melakukan kesalahan besar dalam memperlakukan atau merawat anggrek yang kita tanam, dan juga dengan demikian kita dapat menyesuaikan lingkungan di tempat kita dengan kebutuhan anggrek yang akan kita tanam. Jadi tidak perlu 100% harus sama dengan yang disarankan. Jadi begitu sahabat ya, yang tahu hanya kita sendiri, karena kita yang akan menanam anggrek. Kita berada di mana, kita yang mengerti kebutuhan kita sendiri dengan waktu yang kita punya. Jadi kan banyak cara menanam anggrek. Juga banyak faktor lainnya perlu diperhitungkan. Bisa kita sesuaikan mau cara bagaimana kita menanamnya. Tanaman ini membutuhkan kondisi teduh dengan cahaya tidak langsung. Diperlukan gerakan udara yang kuat dan konstan. Membutuhkan suhu dengan kelembaban sekitar 80-85%. Jadi kalau dilihat dari patokan kebutuhan hidupnya, anggrek Warcewicella discolor ini hampir sama kebutuhannya dengan anggrek Phalaenopsis. Jadi untuk sahabat tidak perlu pusing-pusing dengan persentase suhunya ya. Kalau sudah sukses menanam anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan di tempat tersebut, tempatkan anggrek ini di tempat tersebut karena kebutuhannya hampir sama.
Jadi tanaman anggrek Warcewicella discolor ini saya tempatkan di luar. Kepanasan, kehujanan, jangan takut kepanasan ya, karena tidak akan sampai membuat mati tanamannya. Untuk awal-awal daunnya kena sunburn sedikit, terbakar matahari, daunnya agak rusak sedikit tapi dia rajin berbunga. Ini cara saya, mau dicoba ya silakan. Jadi anggrek ini, anggrek Warcewicella discolor, kebutuhan hidupnya hampir sama dengan anggrek bulan. Jadi begitu saja. Kalau disarankan menanam anggreknya bagus menggunakan pot, ya kita gunakan pot saja. Karena nanti kalau kita menanamnya di papan kayu atau di lempengan pakis, nanti kita akan repot sendiri dalam penyiraman. Dan pertumbuhan anggreknya juga kurang maksimal. Kalau menggunakan pot seperti ini, tambah lubang di dasar potnya. Karena bagaimanapun, anggrek Warcewicella discolor harus memiliki drainase yang sempurna. Di sekitar dasar akar, tidak boleh tetap basah atau basi. Jadi yang paling sempurna menggunakan pot yang banyak lubangnya seperti pot keranjang. Seperti ini menurut saya. Pot anggrek Warcewicella discolor ini memang masih asli dari penjualnya menggunakan pot plastik hitam begitu. Jadi belum pernah saya repotting. Untuk penyiraman saya sesuaikan dengan keadaan. Baik di musim hujan ataupun di musim panas, media tanam harus tetap lembab, jangan biarkan kekeringan, tetapi tidak basah. Untuk pemupukan, pemberiannya dianjurkan setiap minggu dengan dosis 1/4 atau setengah dari dosis pupuk anggrek yang biasa sahabat gunakan. Sudah tentu pupuknya disesuaikan dengan kondisi tanaman anggreknya. Kalau tanaman anggreknya masih seedling atau masih remaja, pergunakan yang tinggi nitrogennya. Kalau saya menggunakan pupuk seimbang, jadi unsur NPK-nya seimbang. Karena dahulu saya membelinya sudah dewasa, jadi sudah berbunga. Jadi menurut saya kalau tanaman sudah dewasa, kita kasih pupuk seimbang agar akar, batang maupun daun mendapat nutrisi yang sama. Jadi untuk pembungaan akan mengikuti. Kalau tanamannya sehat dan nutrisinya terpenuhi, otomatis tidak begitu membutuhkan pupuk pembungaan. Karena tanaman untuk berbunga tidak hanya tergantung dari pupuk saja, jadi banyak faktor yang mempengaruhi untuk tanaman anggrek berbunga. Seperti misalnya penempatan, sirkulasi udara, dan sinar matahari yang sangat penting untuk tanaman dapat berbunga. Jadi begitu sahabat ya, kalau saya agar anggreknya cepat berbunga, walaupun ini anggrek Warcewicella membutuhkan tempat yang teduh, tapi tetap membutuhkan sinar matahari. Jadi jangan anggreknya disimpan di tempat teduh saja, tidak ada sinar matahari yang membantu dia untuk berbunga. Jadi tanaman anggrek jenis apapun membutuhkan sinar matahari dan faktor-faktor lainnya untuk dapat berbunga. Jadi yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk tanaman berbunga atau berbuah adalah sinar matahari. Saya rasa sharing saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.